Salam damai dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 69. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perikop bacaan ini yaitu murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang dimaksud murid yang tidak percaya adalah pengikut-pengikut daripada rasul-rasul ataupun Yesus yang membantu menyiarkan firman Tuhan. Mereka inilah yang tidak percaya bahwa Yesus akan naik ke surga kembali. Artinya Yesus pada awalnya adalah lahir ke dunia atau turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus itu benar, adalah roh dan hidup. Saya bisa merasakan kehadiran Yesus saat ini apabila dalam sehari-hari sebelum melakukan kegiatan kita mohon Roh Kudus, mohon roh kebenaran, roh penolong yang diutus yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Ini benar-benar saya percayai karena saya benar-benar sudah merasakannya, merasakan kehadirannya, merasakan pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memimpin dan menuntun kita kepada Tuhan Yesus dan kebenaran di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, sehingga seperti suara hati yang bicara kepada kita atau diri kita untuk melakukan yang baik dan yang benar, sehingga kita sesuai hidup dalam firman Tuhan Yesus dalam sehari-hari kita. Secara duniawi, Roh Kudus memimpin kepada kehidupan kita yang sama-sama sejahtera dan penuh berkat, damai sejahtera, dan kita pun mau dengan sukarela memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus, karena kuk yang dipasang adalah enak dan nyaman. Itu semua karena Roh Kudus. Demikianlah saudara-saudari renungan untuk hari ini.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melaksanakan misi putramu, Tuhan Yesus, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.